Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas AK 2021C2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Rifki Rizwadi, dan bersama rekan saya, Rizky Adha. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang piutang usaha. Apa itu piutang? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya. Oke, dengan saya Rizky, saya akan menjelaskan tentang pengertian piutang, piutang menurut para ahli, ciri-ciri piutang, dan jenis-jenis piutang. Pertama, pengertian piutang. Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa, tapi belum membayarnya dengan lunas, akun receivable. Di dunia akuntansi, pengertian piutang adalah hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku. Piutang adalah jenis aktiva termasuk dalam aset lancar. Oleh karena itu, proses pembayarannya harus jelas dan sesuai tempo. Jika sebuah perusahaan dengan sangat terpaksa tidak dapat mengklaim piutangnya, maka pihak keuangan berkewajiban memasukkan piutang tersebut ke dalam jurnal tersendiri, yaitu jurnal piutang tak tertagih. Pengertian piutang menurut para ahli. Menurut Kieso dan Wegan, piutang adalah klaim yang diadakan terhadap pelanggan untuk uang, barang, jasa, dan lain-lain. Menurut Rudianto, piutang adalah klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Menurut Martono dan Harjito, piutang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. Ciri-ciri piutang. Ciri-ciri piutang itu punya tanggal jatuh tempo. Piutang adalah transaksi dengan jatuh tempo tertentu berdasarkan kesepakatan pihak debitur yang berutang dan kreditur pemberi utang. Tanggal jatuh tempo penting guna menjaga stabilitas arus kas perusahaan. Selain itu, penentuan jatuh tempo juga akan memudahkan akuntan dalam menyusun jurnal keuangan periodik. Selanjutnya ada dapat memiliki bunga. Perusahaan selaku pihak kreditur dapat menentukan apakah piutang yang dikeluarkannya memiliki bunga atau tidak. Jika perusahaan mewajibkan piutang dengan bunga, maka pelaporannya dalam jurnal wajib disendirikan. Dan terakhir, memiliki konsekuensi telat pembayaran. Ciri-ciri piutang yang terakhir adalah menimbulkan resiko saat telat dibayar. Piutang adalah salah satu komponen aset penentu lancar tidaknya operasional perusahaan, sehingga perusahaan perlu memberikan konsekuensi tegas bagi pihak-pihak debitur yang telat melakukan pembayaran. Konsekuensi ini berbentuk blacklist atau bahkan pelaporan ke pihak berwajib. Jenis-jenis piutang. Berdasarkan model transaksinya, piutang memiliki beberapa klasifikasi. Selengkapnya tentang jenis piutang adalah sebagai berikut. Piutang usaha atau piutang dagang. Pertama, yang kedua piutang wesel, dan yang ketiga piutang lain-lain. Untuk yang pertama, piutang usaha atau dagang adalah piutang karena penundaan pembayaran oleh konsumen yang telah menerima produk atau jasa. Piutang usaha juga sering dikenal dengan istilah piutang dagang karena terjadinya disebabkan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Meski demikian, piutang dagang atau usaha tidak selalu terjadi karena konsumen membeli secara kredit. Beberapa faktor lain penyebab terjadinya piutang usaha adalah pre-order barang, sistem distribusi stok retail, dan cicilan menggunakan pihak ketiga. Piutang usaha adalah piutang tanpa mensyaratkan bunga dan proses pengembaliannya bervariasi antara beberapa hari sampai beberapa bulan. Yang kedua, piutang wesel. Berbeda dengan piutang usaha atau piutang dagang, piutang wesel adalah piutang yang terjadi dengan kesepakatan antara
kreditur dan debitur. Proses terjadinya piutang wesel adalah suatu pihak mengajukan pinjaman kepada pihak lain dan menjanjikan pembayaran di waktu tertentu. Saat memberikan piutang wesel, umumnya perusahaan akan mengeluarkan surat kontrak di atas materai dengan tanggal jatuh tempo dan bunga tertera. Apabila pihak penerima hutang melanggar, maka perusahaan berhak melakukan konsekuensi sesuai kesepakatan dalam surat kontrak tersebut. Yang ketiga, piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah piutang di luar piutang dagang dan wesel. Beberapa hal yang termasuk dalam piutang lain-lain, misalnya gaji karyawan dibayar di depan, piutang restitusi pajak, piutang bunga, dan sebagainya. Pencatatan piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan kredit sebesar nilai setelah dikurangi rabat atau trade diskon, tetapi sebelum dikurangi potongan tunai atau cash diskon. Saya rasa teman-teman sudah mempelajari tentang apa itu penjualan. Piutang usaha timbul dari penjualan kredit. Contohnya, teman-teman menjual barang atau jasa secara kredit. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai yang dicatat sebagai piutang usaha? Jadi, nilai yang dicatat sebagai piutang usaha dari penjualan kredit setelah dikurangi trade diskon atau rabat. Nah, rabat itu biasanya yang tertera di katalog. Mungkin teman-teman pernah lihat katalog harga yang tertera di dalam suatu barang. Misalkan di dalam label atau katalog tersebut tertera nilai 700.000. Terus langsung dicoret nilainya dengan harga atau dengan potongan harga 10%. Jadi nilai bersihnya setelah dikurangi 10%. Nah, itu disebut rabat atau trade diskon. Jadi nilai piutang adalah nilai penjualan setelah dikurangi trade diskon, tapi tanpa atau belum termasuk potongan tunai atau cash diskon. Biar lebih jelas, mari kita lihat contoh. Pada 1 November, PT Maju menjual barang dagang ke CP Prima Jasa dengan total nilai 6 juta. Diketahui bahwa terdapat trade diskon sebesar 10%. Syarat potongan tunai adalah 2/10 N/30. Pada 5 November, CP Prima Jasa mengembalikan barang senilai 500.000 yang dibeli. Pada 6 November, CP Prima Jasa melunasi sebagian piutang sebesar 3 juta. Dan pada 13 November, CP Prima Jasa melunasi semua sisa piutang. Jurnal yang dibuat dari transaksi di atas adalah jurnal yang pertama. Bisa diperhatikan oleh teman-teman, kita harus mencari tahu berapa nilai yang masuk ke piutang usaha. Dilihat dari soalnya, total penjualannya yaitu 6 juta rupiah dan trade diskon 10%. Berarti nilai yang masuk ke piutang usaha adalah 6 juta dikurangi 10% dari 6 juta yaitu sebesar 600.000. Sehingga di sini nilai yang masuk ke piutang usaha sebesar 5.400.000. Untuk jurnalnya, piutang usaha sebesar 5.400.000 di debit dan penjualan 5.400.000 di kredit. Untuk selanjutnya, transaksi 5 November. CP Prima Jasa mengembalikan barang senilai 500.000. Ini biasa disebut dengan retur penjualan. Maka ditulis di jurnal retur penjualan sebesar 500.000 di debit dan piutang usaha 500.000 di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 6 November melunasi sebagian piutang usaha. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah ada cash diskon atau tidak. Cash diskon itu nilainya kalau kita lihat terminnya 2/10 N/30. Jadi jika piutang ini dilunasi dalam waktu 10 hari akan mendapatkan diskon 2%. Jika dilihat dari tanggalnya, dari tanggal 1 ke tanggal 6 November, jangka waktunya adalah 5 hari. Jadi masih masuk jangka waktu diskon 2% dari nilai piutang yang dilunasi sebesar 3 juta rupiah. Maka transaksi pada tanggal 6 November ditulis dengan jurnal kas sebesar 2.940 di debit, potongan penjualan yaitu 2% sebesar 60.000
debit dan piutang usaha sebesar 3 juta rupiah di kredit. Untuk selanjutnya transaksi pada tanggal 13 November. Dilihat bahwasannya itu sudah lewat dari waktu cash diskon, jadi tidak mendapat cash diskon. Di sini tertulis dengan nilai 1.900.000. Dari mana nilai 1.900.000 tersebut? Kita bisa lihat piutang usaha di awalnya kan di awalnya itu 5.400.000. Terus ada retur penjualan sebesar 500.000 dan pelunasan sebagian piutang sebesar 3 juta. Nah, dari 5.400.000 dikurangi 500.000 dikurangi 3 juta. Nah, sisa piutang usahanya sebesar 1.900.000. Sehingga pada transaksi di tanggal 13 November ditulis dengan jurnal kas di debit sebesar 1.900.000, piutang usaha di kredit sebesar 1.900.000. Selanjutnya ada transaksi penurunan nilai piutang. Penurunan nilai piutang ini lebih cenderung ke zona penyesuaian yang diperlukan terkait dengan piutang. Pada akhir periode akuntansi dilakukan estimasi piutang tidak tertagih. Contoh, pada 31 Desember 2018, PT Maju memiliki saldo piutang usaha senilai 40 juta. Idealnya, semua piutang bisa tertagih semua. Tapi sayangnya, dunia bisnis menunjukkan bahwa belum tentu nilai piutang dapat tertagih semua. Prinsip konservatisme di akuntansi menuntut perusahaan untuk membuat sesuatu yang disebut sebagai cadangan kemungkinan terburuk kalau piutang tersebut tidak tertagih. Jadi, di sini sebut saja PT Maju memperkirakan bahwa sebesar Rp1.500.000 dari total 40 juta berpotensi tidak dapat ditagih. Maka perlu dibuat jurnal penyesuaian per 31 Desember tidak tertagih. Angka akun yang digunakan adalah untuk debit biaya kerugian piutang, lalu kreditnya cadangan penurunan nilai piutang sebesar 1.500.000. Nah, di sini disebut akun cadangan penurunan nilai. Apa sih cadangan penurunan nilai piutang? Cadangan penurunan nilai seperti hanya akumulasi depresiasi. Jadi kontra dengan akun. Nanti masuk ke neraca laporan posisi keuangan. Tapi jadi pengurang nilai piutang. Jadi nanti ketika masuk laporan posisi keuangan, penyajian pada laporan keuangan setelah adanya penurunan nilai. Laporan posisi keuangan 31 Desember 2018, aset piutang usaha sebesar 40 juta dikurangi cadangan penurunan nilai piutang sebesar 1.500.000. Jadi piutang usaha bersihnya itu sebesar Rp38.500.000. Penurunan nilai metode neraca. Dua metode yang dipakai untuk menghitung cadangan penurunan nilai piutang yaitu yang pertama metode neraca dan metode laba rugi. Tapi metode yang sering digunakan adalah metode neraca. Dalam metode neraca ini terdapat dua situasi yang dapat terjadi. Kita lihat saja langsung ke situasi 1. Pada 31 Desember 2018, PT Maju memiliki saldo piutang usaha senilai 40 juta. Perusahaan memperkirakan bahwa sebesar 10% dari piutang tersebut berpotensi tidak dapat tertagih. PT Maju belum memiliki saldo cadangan penurunan nilai piutang, maka jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Langsung saja dari sini kita hitung 10% dikali 40 juta yang hasilnya adalah 4 juta. Nah, bisa ditulis dengan jurnal biaya kerugian piutang sebesar 4 juta di debit dan cadangan penurunan nilai piutang 4 juta di kredit. Situasi kedua, pada 31 Desember 2018, PT Maju memiliki saldo piutang usaha senilai 40 juta.
perusahaan memperkirakan bahwa sebesar 10% dari piutang tersebut berpotensi tidak dapat tertagih lagi. PT Maju telah memiliki saldo cadangan penurunan nilai piutang sebesar 800.000 dari periode sebelumnya. Maka, jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, biaya kerugian piutang sebesar Rp3.200.000 didebit dan cadangan penurunan nilai piutang sebesar Rp800.000 dikredit. Jika di situasi pertama nilainya 4 juta, di sini nilainya 3.200.000. Kenapa? Karena sudah ada 800.000 dari periode sebelumnya. Jika diperhatikan, sederhananya kita tahu nilai cadangan penurunan nilai 10% dari 40 juta. Jadi saldo akhirnya harus 4 juta. Gimana caranya nilai cadangan penurunan nilai piutang usaha harus 4 juta? Kita sudah punya angka 800.000 dari sisa saldo awal tahun lalu. Cukup tambah 3.200.000 karena sudah ada 800.000. Jadi saldo akhir cadangan baru sebesar presentasi yang ditentukan, yaitu 10% dikali 40 juta adalah 4 juta rupiah. Oke, saya rasa dicukupkan untuk materi kali ini. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai beres. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan jika ada kekeliruan dalam penjurnalan, silahkan teman-teman bisa menuliskan komentar di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.